Di tahun 2024 ini, isu ketahanan pangan semakin menjadi sorotan utama, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya menjadi isu yang hangat untuk dibicarakan, tetapi juga merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Dalam situasi global yang semakin tidak menentu, di mana berbagai faktor eksternal seperti konflik geopolitik, krisis energi, dan pandemi dapat memengaruhi ketersediaan pangan, ketahanan pangan menjadi perhatian utama banyak negara. Dalam video kali ini, kita akan mengkaji beberapa aspek penting terkait ketahanan pangan. Mulai dari pengertian, masalah, hingga solusi yang mungkin bisa diterapkan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang situasi yang dihadapi Indonesia, penting bagi kita untuk memahami konsep ketahanan pangan terlebih dahulu. Ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua individu, dimanapun mereka berada, dan pada setiap saat, memiliki akses baik secara fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang aman, bergizi, dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang aktif serta sehat. Ini bukan hanya soal apakah makanan tersedia dalam jumlah yang cukup, tetapi juga soal apakah makanan tersebut bisa diakses secara adil oleh semua lapisan masyarakat. Ketahanan pangan dibangun di atas 3 pilar utama. Pilar pertama adalah ketersediaan pangan, yaitu sejauh mana pasokan pangan dapat diproduksi atau diperoleh untuk mencukupi kebutuhan populasi. Ini mencakup faktor produksi lokal, impor, dan cadangan pangan. Dalam dunia yang saling terhubung saat ini, ketersediaan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi suatu negara, tetapi juga oleh rantai pasok global yang seringkali terganggu oleh berbagai faktor, seperti cuaca ekstrim atau konflik geopolitik. Pilar kedua adalah akses pangan, yang mencakup kemampuan masyarakat untuk mendapatkan makanan, baik melalui produksi mandiri maupun melalui kemampuan ekonomi untuk membeli makanan. Di sini, masalah kemiskinan menjadi salah satu penghalang utama bagi banyak orang untuk mendapatkan pangan yang layak, bahkan ketika pasokan pangan global mencukupi. Inflasi pangan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan bisa memperburuk akses masyarakat terhadap makanan, menyebabkan kerawanan pangan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Pilar ketiga yang seringkali terabaikan adalah penggunaan pangan. Ini merujuk pada bagaimana pangan dimanfaatkan untuk memaksimalkan manfaat gizi. Aspek ini berkaitan dengan pola konsumsi, pengetahuan masyarakat tentang gizi, serta kemampuan untuk menyimpan dan mengolah makanan dengan cara yang aman. Di banyak negara berkembang, meskipun pangan tersedia dan terjangkau, kurangnya pengetahuan tentang gizi serta buruknya sanitasi dapat menyebabkan masalah malnutrisi, baik berupa kekurangan gizi maupun kelebihan berat badan. Secara global, ketahanan pangan telah menjadi isu utama yang dihadapi oleh berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang dicanangkan oleh PBB melalui tujuan pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya mencapai nol kelaparan dan memperkuat sistem pangan di seluruh dunia. Namun, upaya ini menghadapi tantangan besar, terutama karena krisis yang bersumber dari berbagai faktor global, mulai dari konflik geopolitik, pandemi, hingga krisis energi. Di tahun 2024 ini, isu geopolitik tetap menjadi salah satu ancaman besar yang dapat memengaruhi ketahanan pangan global. Salah satu contoh nyata dari dampak ketidakstabilan geopolitik terhadap ketahanan pangan adalah konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kedua negara ini adalah penghasil utama gandum dunia. Selama bertahun-tahun, Rusia dan Ukraina bersama-sama memasok sekitar 30% kebutuhan gandum dunia. Namun, dengan berlanjutnya konflik antara kedua negara, pasokan gandum global terganggu secara signifikan. Negara-negara pengimpor gandum, termasuk Indonesia, harus menghadapi fluktuasi harga gandum yang melambung
dan kelangkaan pasokan di pasar global. Untuk Indonesia, situasi ini menjadi tantangan besar. Sebagai negara pengimpor gandum yang cukup besar, Indonesia terkena dampak langsung dari kenaikan harga dan terganggunya pasokan gandum. Ketergantungan kita pada impor gandum membuat harga bahan pangan berbasis gandum, seperti mie instan dan roti, ikut naik, menambah beban bagi konsumen, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sangat rentan terhadap kenaikan harga pangan. Perubahan iklim juga menjadi salah satu faktor yang paling signifikan yang memengaruhi produksi pangan di seluruh dunia, seperti kekeringan yang lebih panjang, banjir yang lebih intens, serta peningkatan suhu global, telah berdampak langsung pada hasil panen dan produktivitas pertanian. Kondisi ini tidak hanya mengancam negara-negara yang secara tradisional bergantung pada sektor pertanian, tetapi juga negara-negara berkembang yang menghadapi kendala dalam beradaptasi dengan teknologi pertanian modern. Disrupsi rantai pasok pangan juga menjadi ancaman serius. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan betapa rentannya rantai pasok global, terutama untuk komoditas pangan utama. Kebijakan lockdown dan pembatasan mobilitas membuat transportasi pangan terganggu, sementara tenaga kerja di sektor pertanian dan industri pengolahan pangan juga terdampak oleh penutupan pabrik dan pembatasan sosial. Selain itu, kenaikan harga energi yang terus meningkat juga berdampak pada sektor pertanian dan distribusi pangan. Harga bahan bakar yang tinggi meningkatkan biaya produksi dan distribusi, dari penggunaan mesin pertanian hingga pengangkutan hasil panen ke pasar-pasar global. Hal ini memicu inflasi pangan, yang pada akhirnya meningkatkan harga pangan di pasar lokal, dan memperburuk krisis ketahanan pangan di berbagai negara. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, meskipun kita dikenal sebagai negara agraris dengan sumber daya alam yang sangat kaya, ironisnya ketahanan pangan kita masih menghadapi tantangan serius. Di tengah potensi besar dalam hal produksi pangan, sejumlah masalah mendasar terus menghantui negara kita. Pertama-tama, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa produktivitas pertanian Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Banyak petani di Indonesia yang masih mengandalkan metode pertanian tradisional dengan teknologi yang sangat terbatas. Ini tentu menjadi hambatan besar, apalagi saat kita melihat lahan-lahan subur yang semakin menyusut akibat alih fungsi lahan untuk keperluan industri dan pemukiman. Situasi ini diperparah oleh fragmentasi lahan pertanian yang cukup serius. Banyak petani hanya mengelola lahan kecil yang menghalangi mereka untuk mencapai efisiensi dalam produksi. Untuk dapat bersaing di pasar global, kita perlu memikirkan kembali bagaimana cara kita mengelola pertanian agar lebih efisien dan produktif. Kedua, ketergantungan kita pada impor pangan masih sangat tinggi. Hal ini terutama berlaku untuk komoditas-komoditas kunci seperti beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan bahkan garam. Pertanyaannya, mengapa situasi ini terjadi? Salah satu penyebab utama adalah ketidakstabilan dalam produksi pangan domestik yang seringkali tidak mencukupi kebutuhan. Misalnya, meskipun Indonesia merupakan salah satu produsen beras terbesar di dunia, kita masih harus mengimpor beras hampir setiap tahun. Banyak faktor yang berkontribusi pada hal ini, termasuk kondisi cuaca yang tidak menentu, kurangnya infrastruktur irigasi yang memadai, dan rendahnya penerapan teknologi modern dalam sektor pertanian. Kondisi ini semakin rumit dengan volatilitas harga di pasar global. Ketika harga pangan dunia melonjak, seperti yang terjadi saat krisis energi atau konflik geopolitik, harga pangan di Indonesia juga ikut meroket. Ini tentu saja sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga pangan. Bagi mereka, setiap kenaikan harga dapat menjadi beban yang sangat berat, bahkan mengancam akses mereka terhadap makanan yang bergizi. Masalah ketahanan pangan di Indonesia semakin diperburuk oleh perubahan iklim yang semakin nyata. Di tahun 2024, kita telah menyaksikan dengan jelas bagaimana perubahan cuaca ekstrim, mulai dari banjir yang melanda hingga kekeringan berkepanjangan, membuat sektor pertanian kita semakin rentan. Terutama di Pulau Jawa, yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional,
Banyak daerah pertanian yang seringkali terdampak oleh musim tanam yang tidak menentu. Sebagai contoh, ketika musim hujan tiba lebih awal atau bahkan terlalu lama, tanaman padi yang merupakan komoditas utama kita bisa rusak total. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi para petani yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Di sisi lain, ada pula daerah-daerah yang mengalami kekeringan lebih panjang, yang membuat para petani kesulitan untuk mengairi lahan mereka. Akibatnya, produktivitas pertanian menurun secara drastis, menciptakan ketidakpastian bagi petani, dan menurunkan hasil panen secara nasional. Lebih jauh lagi, perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi curah hujan dan suhu, tetapi juga ketersediaan air bersih untuk irigasi. Situasi ini sangat kritis, mengingat air adalah sumber kehidupan bagi tanaman. Selain itu, perubahan iklim juga meningkatkan potensi munculnya hama dan penyakit tanaman yang dapat mengancam hasil pertanian. Kondisi ini jelas membuat sektor pertanian kita semakin berisiko. Pertanian berbasis teknologi dan pertanian ramah lingkungan menjadi sangat penting untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim. Teknologi canggih seperti sensor tanah, sistem irigasi pintar, dan aplikasi pemantauan cuaca bisa membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih baik untuk menjaga keberlangsungan hasil pertanian mereka. Inisiatif seperti ini tidak hanya akan membantu petani menghadapi tantangan cuaca ekstrim, tetapi juga mendorong pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien. Pemerintah Indonesia menyadari betapa besar tantangan yang dihadapi dalam menjaga ketahanan pangan dan telah mengambil langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasinya. Beberapa inisiatif penting yang sedang dijalankan mencakup subsidi pupuk, reforma agraria, dan program food estate. Subsidi pupuk adalah salah satu langkah utama yang diambil untuk meringankan beban biaya produksi para petani. Dengan dukungan ini, diharapkan para petani dapat meningkatkan hasil pertanian mereka. Namun, meskipun besaran subsidi yang diberikan cukup signifikan, seringkali distribusi tidak berjalan dengan baik. Banyak petani kecil yang justru paling membutuhkan bantuan ini, namun tidak mendapatkan akses yang layak. Ini menjadi tantangan tersendiri karena petani kecil yang seharusnya menjadi prioritas, seringkali terabaikan. Selain itu, ketergantungan pada pupuk kimia yang meningkat akibat subsidi ini bisa berisiko dalam jangka panjang, karena dapat merusak kualitas tanah dan mengganggu keberlanjutan pertanian kita. Kemudian, kita memiliki reforma agraria yang bertujuan untuk mendistribusikan lahan kepada petani kecil yang tidak memiliki tanah. Reforma ini sangat penting untuk memperbaiki ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia. Tanpa akses ke lahan, mustahil bagi petani untuk menjadi produktif dan mandiri. Sayangnya, proses reforma agraria seringkali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan konflik kepemilikan lahan yang masih berlangsung. Hal ini membuat banyak petani kecil tetap terpinggirkan dan kesulitan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Terakhir, program food estate yang diperkenalkan oleh pemerintah bertujuan untuk membuka lahan baru di luar Pulau Jawa dan meningkatkan produksi pangan nasional secara signifikan. Program ini diharapkan dapat memanfaatkan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, langkah ini juga menuai kritik, terutama terkait potensi kerusakan lingkungan. Di daerah gambut yang sangat sensitif, pembukaan lahan baru bisa merusak ekosistem yang sudah ada dan menambah masalah lingkungan yang dihadapi negara kita. Dengan demikian, meskipun ada berbagai inisiatif positif dari pemerintah, tantangan yang ada harus dihadapi secara komprehensif. Oleh karena itu, untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan, kita harus mulai berpikir lebih holistik. Pendekatan baru yang mencakup inovasi dalam pertanian, perbaikan infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan harus diadopsi secara global. Ini adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pangan yang lebih resilient dan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Jadi, bagaimana kita bisa memperkuat ketahanan pangan di Indonesia?
Dalam menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan saja. Kita butuh langkah nyata yang dapat diterapkan di berbagai tingkatan, baik melalui kebijakan pemerintah, inisiatif sektor swasta, hingga inovasi yang dimulai langsung dari petani kita di lapangan. Salah satu langkah pertama yang krusial adalah memperbaiki infrastruktur pertanian. Kita sering mendengar bahwa sektor pertanian adalah tulang punggung negara. Namun sayangnya, infrastruktur yang mendukungnya masih belum memadai. Misalnya, irigasi yang baik bisa sangat membantu petani dalam menghadapi musim yang tak menentu, dan akses jalan yang lancar ke pasar dapat memangkas biaya distribusi hasil pertanian. Selain itu, fasilitas penyimpanan pangan juga penting untuk mengurangi kerugian pasca panen, sehingga hasil pertanian dapat tetap terjaga kualitasnya sampai ke tangan konsumen. Tanpa infrastruktur yang memadai, produktivitas pertanian akan terus terganggu, yang pada akhirnya memengaruhi ketersediaan pangan di pasar. Namun, itu bukan satu-satunya solusi. Indonesia perlu lebih fokus pada diversifikasi pangan. Kita terlalu lama bergantung pada komoditas utama seperti beras, yang rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga global. Padahal, kita memiliki banyak sumber pangan lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti singkong, sagu, dan sorghum. Selain lebih tahan terhadap perubahan iklim, diversifikasi ini juga dapat membantu menjaga stabilitas pasokan pangan, sehingga kita tidak terlalu bergantung pada impor atau satu jenis komoditas saja. Dengan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi lebih banyak produk pangan lokal, kita bisa menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan resilient. Selain itu, teknologi modern juga memegang peran penting dalam mendorong produktivitas dan efisiensi pertanian kita. Saat ini, dunia pertanian telah memasuki era baru, di mana teknologi seperti irigasi pintar, drone untuk pemantauan lahan, dan aplikasi berbasis data bisa sangat membantu dalam pengelolaan pertanian. Teknologi ini memungkinkan petani memprediksi cuaca, mengatur penggunaan air dengan lebih bijak, dan memantau perkembangan tanaman secara real-time. Dengan adopsi teknologi yang tepat, kita dapat meningkatkan hasil pertanian tanpa harus menambah lahan, yang pada gilirannya bisa membantu mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Namun, teknologi saja tidak cukup. Kerjasama antara petani, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung ketahanan pangan. Petani harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pangan, sehingga mereka merasa bahwa suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipenuhi. Dengan dukungan yang tepat dari semua pihak, petani dapat lebih mudah mengakses informasi, permodalan, dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Kolaborasi ini juga bisa membuka jalan bagi inovasi baru yang bisa diterapkan di tingkat lokal, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Yang tidak kalah penting adalah memperkuat ketahanan pangan lokal melalui pengembangan komunitas pangan mandiri. Desa-desa yang mampu memproduksi dan mengolah pangan secara mandiri akan lebih tahan terhadap goncangan eksternal seperti kenaikan harga pangan global atau perubahan cuaca ekstrem. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, kita bisa menciptakan model pertanian yang tidak hanya produktif, tapi juga ramah lingkungan. Komunitas yang kuat dan mandiri ini akan menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Jadi, tidak ada satu solusi ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah ketahanan pangan kita. Dibutuhkan sinergi antara berbagai elemen masyarakat, dari pemerintah, petani, sektor swasta, hingga konsumen, untuk menciptakan sistem pangan yang kuat, tangguh, dan berkelanjutan. Kita harus ingat bahwa ketahanan pangan adalah pilar penting bagi masa depan kita, dan tindakan kita hari ini akan menentukan bagaimana kita bisa menjamin akses terhadap makanan yang aman dan bergizi di masa yang akan datang. Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan petani kecil.
Ketahanan pangan bukan hanya sekadar soal jumlah makanan yang tersedia, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Ini bukan hanya tentang memastikan ada cukup makanan di piring kita hari ini, tetapi juga tentang menjaga agar generasi mendatang bisa menikmati hal yang sama.